Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai kegiatan hasil BIMTEK bimbingan dan konseling Bapak Bahtiar, ada nanti akan ada juga evaluasi mengenai kegiatan MBG ya. Jadi ada sedikit evaluasi biar kegiatan itu nanti akan lebih lebih terarah. Ya, biar masuk ke videonya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar Ibu yang masuk ke Dua video. kuping sareng kompak. Kuping tapi kacan kompak. Diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bahtiar bukan Yusuf ya Bapak Ibu ya. Bapak Yusuf. Ya, baik, alhamdulillah. Yang terhormat Bu Haja Siti Solihah, aku Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Rangkas Bitung. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 6 Rangkas Bitung. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan segala rezekinya, dan selalu bersemangat dalam mendidik anak-anak bangsa, khususnya di SMP Negeri 6 Rangkas Bitung. Salawat beriringan salam, mudah-mudahan selalu terus terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita. Mudah-mudahan kita selalu taat menjadi pengikutnya hingga akhir zaman dan mendapatkan syafaatnya di alam akhir. Amin amin amin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya ingin sharing-sharing. Jadi singkat cerita, beberapa minggu yang lalu telah diadakan pelatihan kepada guru BK di se-Indonesia ya, se-Indonesia, dan di Banten itu sampai ada 5 batch pertama sampai batch kelima. Jadi BIMTEK bimbingan konseling ini membahas tentang 7 jurus BK hebat. Jadi ada sebuah terobosan baru dari kementerian. 7 jurus BK hebat ini akan diproyeksikan di semua sekolah. Tapi memang karena keterbatasan guru BK, jadi pelatihan kemarin itu nantinya disiapkan untuk menjadi pasda. Jadi mohon doanya juga, mudah-mudahan kegiatan saya lancar dan bisa memfasilitasi guru BK yang ada di Lebak. Baik, sebelum dimulai kita tepuk semangat dulu ya. Karena sebelum kelas juga kan biasanya suka tepuk semangat sama siswa, sekarang Bapak Ibu gurunya dulu ya. Mohon izin ya. Ya, tepuk semangat. Semangat. Ya, sekali lagi kalau misalnya saya bilang selamat pagi, nanti Bapak Ibu jawab gini, pagi. Gitu ya. Ya, selamat pagi. Pagi. Baik, langsung saja Bapak. Ya, ini nanti kita akan menyanyikan bersama-sama tentang lagu 7 jurus BK hebat. Langsung saja. Oke. Selamat datang di perguruan Bumi Kinasi. Selamat, Anda sudah menjadi pendekar terpilih. Kalian telah dipanggil oleh semesta untuk menjalankan sebuah misi penting. Perjuangan untuk menciptakan padepokan yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Jadi Bapak Ibu, salah satu tujuan adanya 7 jurus BK hebat ini yaitu untuk membentuk school wibing. Apa Pak kita school wibing? School wibing menciptakan sekolah yang aman ya. Ya, sesuai dengan cita-cita bangsa kita ke depan untuk mencetak generasi emas di tahun 2045. Next berapa?
Ya, untuk pendukung misi itu kalian akan berpetualang untuk mengumpulkan 7 kitab yang berisi 7 jurus BK hebat. Ya Bapak Ibu, hari ini saya hanya mensosialisasikan saja untuk pengimbasan ke semua jurusnya nanti di lain waktu karena waktunya juga terbatas. Ya, next. Oke, yang pertama yaitu ada kenali potensi. Jadi nanti di sini akan dibahas tentang asesmen minat dan bakat. Saya nanti ada contoh asesmennya yang mungkin bisa diterapkan juga oleh Bapak Ibu khususnya wali kelas ya, untuk mengetahui bagaimana potensi dan minat siswa di kelasnya masing-masing. Namun sebelum melakukan tes kepada siswa, nanti saya juga akan mencoba bersama Bapak Ibu guru untuk mengenal juga sebetulnya potensi Bapak Ibu guru ini ada di mana gitu kan. Yang kedua, ada kelola emosi. Ya, seperti yang sempat saya praktekkan di lapangan, itu sebenarnya salah satu jurus kedua juga, pembelajaran sosial emosional. Bagaimana anak-anak bisa meregulasikan emosinya ketika mereka merasakan kecewa, sakit hati, sedih. Bagaimana emosi itu bisa dikontrol dengan baik. Ya. Kemudian ada tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Jadi ibaratkan anak kecil kalau lagi belajar berjalan, itu kan pasti ada jatuhnya. Dia harus bangkit lagi. Nah ini yang nantinya akan kita bentuk kepada siswa-siswi di SMP Negeri 6 Rangkas Bitung, bahwa jatuh bukan berarti selesai begitu saja, tapi ketika jatuh kita harus memberikan sebuah motivasi untuk bangkit kembali seperti itu. Kemudian ada jaga konsistensi. Nah, jurus keempat ini tentang kebiasaan atau berkesadaran. Seperti Bapak Ibu guru datang ke sekolah untuk mengajar, pastikan sudah terbentuk kesadarannya sebagai pendidik untuk mengajar ke sekolah. Nah, nanti kita tumbuhkan juga kepada anak-anak di sekolah, bagaimana mereka terbentuk juga kesadarannya sebagai pelajar. Sebagai pelajar tugasnya apa, yaitu untuk belajar. Pada jaga konsistensi ini, itu juga bisa penerapannya dalam kebiasaan pola tidur yang baik, sehingga mendukung juga pada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nanti saya akan share juga, jadi ada buku panduan 19 jurus atau cara untuk menghilangi gejala insomnia. Nanti saya share ke grup ya Bapak Ibu. Itu ada ratusan lembar, mungkin nanti ada yang berminat untuk membaca ya. Jadi saya share. Oh, ya nanti ditemeninnya sama buku panduan Bu ya. Oke, yang kelima, jalin koneksi, yaitu komunikasi empati. Ya, jadi memang menjalin koneksi ini sangat penting, baik itu dari Bapak Ibu guru, wali kelas, kepada guru mapel, dan juga kepada guru BK, kepada pimpinan sekolah. Kita perlu membangun komunikasi empati yang baik, begitupun kepada siswa. Kemudian ada bangun kolaborasi. Nah, bangun kolaborasi ini hampir sama juga ya dengan jalin koneksi. Artinya kita tidak bisa Bapak Ibu wali kelas 7 berdiri sendiri, tentu bekerja sama juga dengan kelas 8, kelas 9. Semuanya berkolaborasi. Nanti juga saya mencoba untuk membangun kolaborasi dengan pihak luar juga, karena memang pendidikan itu kan tidak hanya di sekolah, tapi harus ada dukungan dari lingkungan masyarakat dan juga lingkungan keluarga, atau disebut apa Pak Tirta? Tri pusat pendidikan ya, seperti itu. Oh, tepuk tangan Bapak Tirta. Kemudian yang ketujuh, menata situasi. Nah ini poin pentingnya. Bagaimana sekolah bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Jadi mudah-mudahan dari 7 jurus BK ini
endingnya bisa terbentuk lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan bagi semua pihak. Tidak hanya siswa saja, tapi juga Bapak Ibu gurunya merasakan kenyamanan dan keamanan seperti itu. Oke, kita langsung saja nyanyi bersama ya. Jadi untuk lebih menghafal tentang 7 jurus BK, ini ada lagunya. Bapak Ibu guru boleh sambil berdiri. Kita nyanyi bersama. Salah putar. Ya, Bapak Ibu. Jadi tahapan yang dilakukan pada 7 jurus BK Hebat ini, setiap jurusnya ini mengacu pada ARKA atau menggunakan experiential learning. A-nya itu aktivitas, kemudian R-nya refleksi, K-nya konsep, dan yang terakhir aplikasi. Jadi kalau di BK itu kita menggunakan experiential learning. Diawali dengan aktivitas, bisa menggunakan yel-yel atau games, kemudian refleksi perasaan ya. Jadi ditanyakan bagaimana perasaannya sebelum dimulai pembelajaran seperti itu. Kemudian baru membahas sebuah konsep dan diakhiri dengan aplikasi atau penerapan secara langsung. Ya Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena ini sebatas sosialisasi. Nanti lebih lanjut akan saya jelaskan juga tiap-tiap jurusnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Jagur.